warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarima Safira dengan NIM A1D523062 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan mereview buku filsafat pendidikan yang berjudul Teori Klasik hingga Postmodernisme dan Problematikanya di Indonesia. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kemas Abdul Rahman MPDI. Buku filsafat pendidikan yang berjudul Teori Klasik hingga Postmodernisme dan Problematikanya di Indonesia ini ditulis oleh Jasrin Effendi Pohan. Cetakan pertama pada bulan Agustus 2019 dan cetakan kedua pada bulan Juli 2022. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Kota Depok dengan nomor ISBN 978623231-038. Buku ini berjumlah 270 halaman dan terdiri dari 19 bab. Bab pertama berjudul Memetakan Filsafat. Masalah utama dalam filsafat pendidikan adalah persoalan manusia sebagai makhluk pendidikan. Dalam bab ini menjelaskan 5 materi, yaitu yang pertama, terminologi filsafat, kedua, kefilsafatan manusia, ketiga, kajian filsafat yang terdiri dari kajian ontologi, kajian epistemologi, dan kajian aksiologi. Keempat, menjelaskan tentang objek filsafat, dan yang terakhir, menjelaskan tentang metode mempelajari filsafat yang terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode sistematis, kedua, metode historis, dan ketiga, metode kritis. Bab 2 berjudul Filsafat Pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas berpikir yang mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Dalam bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup dan manfaat filsafat pendidikan, konsep dasar filsafat, hubungan manusia dengan pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, pendekatan dalam teori pendidikan yang terdiri dari 4 pendekatan, yaitu pendekatan sains, pendekatan filosofis, pendekatan religius, dan pendekatan multidisiplin. Bab 3 menjelaskan tentang objek formal dan objek material ilmu pendidikan. Di dalam filsafat ilmu, objek material adalah apa yang dipelajari sebagai bahan atau materi pembicaraan, atau objek yang dijadikan sasaran untuk menyelidiki oleh suatu ilmu. Objek formal ilmu pendidikan dapat berupa penelaahan fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Bab 4 landasan historis ilmu pendidikan yang menjelaskan pendidikan sebelum abad ke-20. Pendidikan telah ada sejak manusia ada pada masa prasejarah yang mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebelum abad ke-20 terdiri dari pendidikan Mesir kuno dan Cina, pendidikan Romawi kuno, dan pendidikan Islam. Selanjutnya membahas tentang pendidikan abad pertengahan yang ditandai dengan melemahnya pembelajaran dan penguatan pengaruh pendidikan akademik. Selanjutnya juga terdapat pendidikan era reformasi, tahap transisi menuju reformasi bukan hanya gerakan keagamaan, tetapi juga gerakan populis. Bab 5 menjelaskan tentang pemikiran dan teori pendidikan klasik, di mana aliran filsafat klasik terdiri dari perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksinisme. Selanjutnya juga membahas tentang teori pendidikan klasik yang terdiri dari teori classical condition dan teori pendidikan sistematis. Bab 6 pemikiran filosofi dan teori pendidikan modern yang membahas tentang aliran-aliran filsafat modern. Berbagai pemikiran filsuf dan aliran filsafat modern yang berimplikasi pada teori pendidikan ialah zaman Renaissance atau lahir kembali, empirisme, naturalisme, dan nativisme atau terlahir. Bab 7 pemikiran filosofi dan teori pendidikan postmodernisme. Aliran postmodernisme lebih ke suasana atau naluri yang berbasis kecenderungan pemikiran eksplisit. Postmodernisme memiliki 2 pendekatan, yaitu pertama, interpretasi anti-objektivitas, dan kedua, dekonstruksi. Asas-asas pemikiran postmodernisme ialah yang pertama, keuniversalan suatu pemikiran, kedua, penekanan akan terjadinya pergolakan pada identitas personal maupun sosial, ketiga, pengingkaran atas semua ideologi, dan keempat, tidak memiliki asas-asas yang jelas. Bab 8. Pemikiran filosofis eksistensialisme dalam teori pendidikan. Aliran eksistensialisme adalah aliran yang berfokus pada keyakinan bahwa dia mampu untuk bereksistensi di dunia ini.
Bab 9. Pemikiran filosofi progresivisme dalam teori pendidikan. Aliran progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa mendatang. Bab 10. Pemikiran filosofi idealisme dan realisme dalam teori pendidikan. Dalam idealisme terbagi menjadi dua realitas, yaitu yang pertama yang tampak, yakni apa yang dialami setiap hari yang mengalami perubahan. Kedua, alam realitas, yakni dalam yang ideal, sejati, murni, adanya keteraturan. Aliran realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Konsep filsafat idealisme dan realisme adalah yang pertama, metafisika, kedua, humanologi, ketiga, epistemologi, dan keempat, aksiologi. Bab 11. Pemikiran filosofi liberalisme dan humanisme dalam teori pendidikan. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme terdiri atas dua jenis liberalisme, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme modern. Humanisme merupakan aliran filsafat yang menempatkan kebebasan manusia dalam berpikir, bertindak, dan bekerja. Bab 12. Pemikiran filosofi pragmatisme, konstruktivisme, dan konvergensi dalam pendidikan. Pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran yang memiliki tindakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pragmatisme dalam pendidikan ialah tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan peranan guru dan siswa. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Bab 13. Pemikiran filosofi Marxisme dan kapitalisme dalam pendidikan. Secara historis, filsafat Marxisme adalah filsafat perjuangan kelas buruh untuk menumbangkan sistem kapitalisme dan membawa sosialisme ke tengah peradaban bangsa. Selanjutnya, ada kapitalisme terhadap pendidikan. Kapitalisme memandang bahwa pendidikan adalah sebuah proses pembentukan keahlian dan kemampuan setiap manusia untuk mengisi dunia industri. Bab 14. Pemikiran filosofi fundamentalisme dan konservatisme dalam pendidikan. Fundamentalisme dilandasi oleh pengenalan akan adanya kebenaran otoritatif, yaitu kebenaran yang tidak bergantung kepada penalaran maupun pembuktian, tetapi pada umumnya membela pendekatan-pendekatan otoritarian terhadap pendidikan. Bab 15. Pemikiran filosofi Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama, membahas tentang ontologi Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, yaitu hakikat yang memiliki unsur-unsur pokok yang terdiri dari jiwa dan raga. Selanjutnya, epistemologi Pancasila. Pada dasarnya, epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Sebagaimana Titus 1948 menyatakan bahwa epistemologi membahas 3 persoalan yang mendasar, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Bab 16. Teori-teori pendidikan. Teori belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan humanisme. Teori belajar yang berfokus pada asosiasi tingkah laku yang menghasilkan formasi dan penguatan ikatan atau koneksi tingkah laku yang mudah terlihat dan terukur, sehingga teori ini dikenal dengan aliran behaviorisme. Teori belajar kognitivisme fokus pada bagaimana kita dapat memperoleh, memproses, dan mengorganisir pengetahuan. Teori belajar humanistik berfokus pada pengembangan sikap, perasaan, pola pikir peserta didik, aktualisasi diri, dan persepsi peserta didik dalam pemerolehan pengetahuan. Bab 17. Teori-teori pendidikan ditinjau dari perspektif psikologi pendidikan, di mana terdapat teori kognitivisme. Ada 3 aliran yang dapat ditinjau dari hakikat perkembangan, yaitu yang pertama, aliran asosiasi, yang kedua, aliran Gestalt dan Neo-Gestalt, yang ketiga, aliran sosiologis. Selanjutnya, menjelaskan tentang perkembangan bahasa dalam pembelajaran.
Perkembangan bahasa adalah penguasaan bahasa melalui beberapa tahap. Bab 18, Pemikiran Filosofi dan Paradigma Pendidikan Abad ke-21. Pendidikan pada abad ke-21 ini menekankan pada aspek rasionalitas dan sistematik yang melatar belakangi filsafat postmodernisme. Selanjutnya, paradigma pendidikan abad ke-21 menekankan pada nilai-nilai karakter melalui pendidikan karakter. Pendidikan abad ke-21 dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi saling terkait, mengembangkan ekologi kependidikan dan kesadaran berkomunikasi, bernegara dan berbangsa. Keunggulan paradigma abad ke-21 terletak pada munculnya konvergensi aktivis antara saintis yang bergulat dalam ranah teoretis dan ahli teknologi bekerja di tanah praktis. Tujuan pendidikan nasional abad ke-21 ini adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat, hidup sejajar dan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain. Dan bab terakhir, yaitu bab 19, membahas tentang permasalahan pendidikan dan upaya mengatasinya, di mana masalah-masalah tersebut ialah masalah kualitas pendidikan yang terdiri dari rendahnya profesionalisme guru, rendahnya kesejahteraan guru, dan rendahnya prestasi siswa. Namun, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan efektivitas pendidikan, meningkatkan efisiensi pengajaran, meningkatkan standarisasi pendidikan, dan meningkatkan efisiensi dan sistem manajemen pendidikan. Buku filsafat pendidikan teori klasik hingga postmodernisme dan problematikanya di Indonesia ini menyajikan pemikiran-pemikiran filosofis terhadap teori-teori pendidikan yang dimulai dari teori klasik hingga teori postmodern. Di samping itu, buku ini juga menyajikan masalah-masalah pendidikan yang terjadi dan sudah menjadi rahasia umum yang hendaknya perlu dicari solusinya bersama. Beberapa solusi yang ditawarkan sebagai obat masalah-masalah pendidikan tersebut juga dihadirkan dalam buku ini. Buku ini sangat cocok dimiliki oleh aktivis penggiat pendidikan, guru, dosen, dan mahasiswa S1, S2, S3 sebagai wahana pergulatan keilmuan pendidikan. Sekian video review buku filsafat pendidikan.